Perkenalkan, nama saya Mukrimatunisa dari kelas M76, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hutan. Sebelum saya menjelaskan apa itu pengertian dari hutan, saya ingin bertanya, ada yang tahu apa itu hutan? Tidak ada yang tahu ya? Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut. Nah, hutan merupakan terjemahan dari kata forest yang berarti dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti para wisata. Di dalam hukum Inggris kuno, forest atau hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Hutan adalah suatu kumpulan atau asosiasi pohon-pohon yang cukup rapat dan menutup areal yang cukup luas sehingga akan dapat membentuk iklim mikro yang kondisi ekologis yang khas serta berbeda dengan areal luarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Nah, selanjutnya jenis-jenis hutan di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan biogeografi. Adapun ketiga wawasan hutan biogeografi di Indonesia meliputi yang pertama, paparan Sunda adalah lempeng bumi yang bergerak dari kawasan benua Asia dan berada di sisi barat garis Wallace yang merupakan suatu garis hayal pembatas antara dunia flora fauna di paparan Sunda dan di bagian lebih timur Indonesia. Kedua, paparan Sahul adalah lempeng bumi yang bergerak dari kawasan Australia atau benua Australia dan berada di sisi timur garis Weber yang merupakan sebuah garis hayal pembatas antara dunia flora fauna di paparan Sahul dan di bagian timur Indonesia. Yang ketiga, Wallacea. Wallacea adalah bagian lempeng bumi pinggiran Asia Timur yang bergerak di sela garis Wallace dan garis Weber. Yang kedua, berdasarkan iklim. Jika dilihat berdasarkan iklim, maka hutan dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini adalah hutan khas daerah yang memiliki iklim tropis. Yang kedua, hutan musim. Hutan musim merupakan hutan yang termasuk dalam ekosistem darat berada di daerah yang beriklim yang seimbang dan jelas. Yang ketiga, hutan sabana merupakan salah satu jenis hutan yang lebih banyak ditumbuhi rerumputan, semak, atau perdu. Jika di Indonesia kita lebih sering menyebut sabana sebagai padang rumput, namun meski namanya adalah padang rumput. Namun, sabana ini merupakan padang rumput yang diselilingi beberapa pepohonan yang tumbuh menyebar di wilayah padang rumput tersebut. Yang keempat, stepa merupakan padang rumput atau wilayah semi gurun yang ditutupi oleh rumput. Selanjutnya, berdasarkan sifat tanahnya. Berdasarkan sifat tanah, jenis hutan di Indonesia mencakup hutan pantai, hutan mangrove, dan hutan rawa. Yang keempat, berdasarkan pemanfaatan lahan. Yang pertama, hutan tetap. Yang kedua, hutan konservasi. Yang ketiga, hutan lindung. Yang keempat, hutan produksi terbatas. Kelima, hutan produksi tetap. 6. Hutan produksi yang dapat dikonversi. 7. Areal penggunaan lain atau non-kawasan hutan. Selanjutnya, berdasarkan proses terbentuknya.
Berdasarkan proses terbentuknya, hutan digolongkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama hutan asli. Hutan asli atau hutan alam adalah hutan yang terbentuk secara alami, yakni tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, seperti misalnya hutan rimba. Yang kedua, hutan buatan. Hutan buatan merupakan suatu hutan yang memang sengaja dibuat oleh manusia. 6. Berdasarkan statusnya. Ada banyak jenis hutan di Indonesia, namun apabila dilihat dari statusnya, jenis hutan terbagi menjadi dua, yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara merupakan hutan yang ada di atas tanah negara, bukan tanah milik perorangan. Hutan negara bisa berupa hutan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi. Yang kedua, hutan hak. Kebalikan dari hutan negara. Hutan hak berdiri di atas tanah yang dimiliki oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Agraria, meliputi hak milik, hak pakai, dan hak guna usaha. Yang ketujuh, berdasarkan jenis tanamannya. Jenis hutan berdasarkan jenis pohon atau tanaman yang hidup di dalamnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, hutan homogen, merupakan hutan dengan tanaman yang hidup di dalamnya hanya satu jenis saja atau seluruh tanamannya seragam. Yang kedua, hutan heterogen. Hutan heterogen adalah hutan dengan jenis tanaman yang hidup di dalamnya bervariasi atau banyak jenisnya. Contoh, hutan homogen yang paling populer adalah hutan rimba dan hutan lindung. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya. Jenis hutan yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, hutan lindung. Hutan lindung yakni adalah hutan yang dilindungi oleh pemerintah yang berfungsi menjaga kelestarian tanah dan tata air di wilayah yang dimana hutan itu berada. Kedua, hutan suaka alam merupakan hutan yang mana tersebut memiliki ciri khasnya, maka hutan itu dimanfaatkan dengan menjadi suatu perlindungan khusus untuk alam hayati dan manfaat lainnya. Yang ketiga, hutan wisata merupakan hutan yang memang sengaja diperuntukkan dengan binaan dan peliharaan yang di kemudian hari yang dimanfaatkan sebagai tempat untuk para wisata. Yang keempat, hutan produksi merupakan hutan yang dimanfaatkan kekayaan alamnya, terutama tumbuhannya yang sudah banyak digunakan oleh manusia. Adapun pemanfaatan hutan produksi ini yakni dengan menghasilkan industri kayu maupun industri obat-obatan. Selanjutnya, deforestasi dan degradasi hutan. Yang pertama, mengenai kebakaran hutan. Kebakaran hutan menurut SK Menhut nomor 195 yaitu suatu keadaan di mana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungannya. Kebakaran hutan merupakan salah satu dampak dari semakin tingginya tingkat tekanan terhadap sumber daya hutan. Dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan adalah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, seperti terjadinya kerusakan flora dan fauna, tanah, dan air. Beberapa faktor penyebab kebakaran hutan antara lain: yang pertama, penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan. Yang kedua, adanya kekecewaan terhadap sistem pengelolaan hutan. Yang ketiga, pembakaran liar atau illegal logging. Yang keempat, kebutuhan akan menjadi makanan ternak. Yang kelima, perambanan hutan. Yang keenam, sebab lain yang bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran adalah faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya api. Yang kedua, bentuk kerusakan hutan
Adapun bentuk-bentuk kerusakan hutan tersebut antara lain yang pertama sebagai tempat berkebun, yang kedua rencana lokasi wisata, yang ketiga penebangan hutan untuk pemenuhan kebutuhan, yang keempat pembangunan jalan penghubung antara kampung. Yang ketiga, faktor penyebab kerusakan hutan. Hutan rusak sudah tentu ada faktor penyebabnya. Selain itu, pihak yang dikategorikan sebagai perusak hutan juga beragam, mulai dari individu, kelompok, bahkan negara melalui berbagai aparatur. Menurut Iskandar, kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia saat ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, penebangan liar atau illegal logging. Penebangan liar atau illegal logging di sektor kehutanan dewasa ini sudah demikian dominan dalam praktek pengelolaan hutan di Indonesia, sehingga tidak heran kalau saat ini banyak media, baik elektronik maupun cetak, banyak melansir berita tentang peristiwa illegal logging. Yang kedua, penyelundupan kayu atau illegal trade. Penyelundupan kayu merupakan kegiatan yang langsung berkaitan dengan praktek illegal logging. Yang ketiga, kebakaran hutan. Bencana kebakaran hutan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kerusakan hutan. Yang keempat, kerusakan hutan akibat alam. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2019, jumlah luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 1.649 hektar. Sedangkan pada tahun 2020, luas hutan dan lahan yang terbakar menurun menjadi 296 hektar. Penyebab kerusakan hutan bisa terjadi karena faktor musim kemarau, keteledoran manusia, yaitu membuang puntung rokok yang belum sepenuhnya mati, pembukaan lahan, serta alasan lainnya. Yang kelima, pencegahan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Sebelumnya, kita tahu apa itu deforestasi dan degradasi. Deforestasi adalah bentuk kehilangan lahan hutan yang merupakan ancaman bagi makhluk hidup. Luas hutan yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh konversi lahan untuk infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan yang menimbulkan dampak serius, yaitu menimbulkan pemanasan global. Sedangkan degradasi hutan adalah keadaan di mana hutan yang menurun tingkat aneka ragam flora dan faunanya merupakan akibat dari adanya penebangan pohon secara terus-menerus atau cuaca alam yang tidak menentu, sehingga terjadinya penurunan jumlah flora maupun fauna yang sangat besar dan mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati. Deforestasi yang makin meningkat dapat dilakukan upaya pengurangan agar laju tingkat deforestasi tidak mengalami peningkatan. Berbagai upaya dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan penebangan dengan sistem tebang pilih, yang mana sistem tebang pilih ini akan mampu menjaga dalam keberlangsungan ekosistem hutan dan berfungsi dalam penyangga kehidupan. Pada sistem tebang pilih juga melakukan penanaman kembali agar kegiatan-kegiatan tersebut tidak menyebabkan kerugian. Kemudian dapat dilakukan dengan upaya reboisasi atau penghijauan, yaitu melakukan penanaman kembali pada kawasan hutan, sedangkan melakukan penghijauan pada kawasan non-hutan. Karena hutan yang mengalami gundul tak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Hal yang dapat kita lakukan bila hutan telah terdegradasi salah satunya adalah dengan penanaman pohon kembali agar dapat menggantikan pohon-pohon yang telah mati, penggunaan barang-barang yang ramah lingkungan, konservasi dan pengelolaan alam, pengendalian kebakaran hutan dan hama, dan yang paling penting adalah tidak menebang pohon sembarangan untuk kepentingan diri sendiri. Selain itu, hal-hal yang dilakukan adalah yang pertama, menggunakan pasar.
Yang kedua, memberikan pilihan yang lebih baik. Yang ketiga, FLR atau Forest Landscape Restoration adalah proses yang digunakan untuk memulihkan fungsional ekologi dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Keempat, pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Kelima, mempertegas hukum yang berlaku. Hutan kota merupakan kawasan vegetasi berkayu yang luas serta jarak tanamnya terbuka bagi umum, mudah dijangkau oleh penduduk kota dan dapat memenuhi fungsi perlindungan dan regulatifnya seperti kelestarian tanah, tata air, ameliorasi iklim, penangkal polusi udara, kebisingan, dan lain-lain. Adapun menurut Fakwara, hutan kota adalah tumbuhan atau vegetasi berkayu di wilayah perkotaan yang memberikan manfaat lingkungan yang sebesar-besarnya dalam kegunaan-kegunaan proteksi, estetika, rekreasi, dan kegunaan-kegunaan khusus lainnya. Ketujuh, manfaat hutan kota. Manfaat hutan kota diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas kota. Jenis tanaman dapat dijadikan simbol atau lambang suatu kota yang dapat dikoleksi pada areal hutan kota. Yang kedua, nilai estetika. Komposisi vegetasi pohon dan bebangunan dapat menambah nilai keindahan kota. Tajuk pohon dan vegetasi lainnya dapat memberi kesan lembut pada bangunan yang sering mendominasi ruang kota yang menimbulkan kesan kaku, silau, dan panas. Yang ketiga, penyerap karbon dioksida hutan merupakan penyerap gas CO2 yang penting di wilayah kota dan perkotaan. Dengan berkurangnya luasan hutan alam akibat perladangan, pembalakan, dan kebakaran, maka perlu dibangun hutan kota untuk membantu mengatasi penurunan fungsi hutan alam tersebut. 8. Bentuk dan struktur hutan kota. Menurut Irwan, bentuk hutan kota dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama bergerombol atau menumpuk, yaitu hutan kota dengan komunitas vegetasinya terkonsentrasi pada suatu areal dengan jumlah vegetasinya minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat yang tidak beraturan. Yang kedua, menyebar, yaitu hutan kota yang tidak mempunyai pola tertentu dengan komunitas vegetasinya tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil. Yang ketiga, berbentuk jalur, yaitu komunitas vegetasinya tumbuh pada lahan yang berbentuk jalur lurus atau melengkung, mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran, dan untuk berdasarkan Marini, bentuk hutan kota dibagi menjadi 4 bentuk, yakni taman, kebun, pekarangan, jalur hijau, dan hutan yang terletak di areal konservasi perkotaan. Struktur hutan kota adalah komposisi dari jumlah dan keanekaragaman dari komunitas vegetasi yang menyusun hutan kota. Struktur hutan kota ditentukan oleh keanekaragaman vegetasi yang ditanam, sehingga terbangun hutan kota yang berlapis-lapis dan berstrata, baik secara vertikal maupun horizontal yang meniru hutan alam. Struktur hutan kota yaitu komunitas tumbuh-tumbuhan yang menyusun hutan kota yang dapat diklarifikasikan menjadi hutan kota. Yang pertama yaitu berstrata 2, yaitu komunitas tumbuh-tumbuhan hutan kota hanya terdiri dari pepohonan dan rumput atau penutup tanah lainnya. Selanjutnya berstrata banyak, yaitu komunitas tumbuh-tumbuhan hutan kota selain terdiri dari pepohonan dan rumput juga terdapat semak. Ditumbuh banyak aneka ragam dan penutup tanah. Jarak tanaman rapat tidak beraturan dengan strata, serta komposisi mengarah meniru komunitas tumbuh-tumbuhan hutan alam. Nah, jenis hutan kota
Pembangunan hutan kota dan pengembangannya ditentukan berdasarkan pada objek yang dilindungi, hasil yang dicapai, dan letak dari hutan kota tersebut. Berdasarkan letaknya, hutan kota dapat dibagi menjadi 5, yaitu hutan kota permukiman, yang kedua hutan kota industri, yang ketiga hutan kota wisata atau rekreasi, yang keempat hutan kota konservasi, dan yang kelima hutan kota pusat kegiatan. Nah, ke-10 permasalahan hutan. Masalah utama adalah bahwa Indonesia masih belum bisa membuktikan bahwa mereka akan bisa melindungi hutannya dari ancaman kerusakan, bukan hanya akibat pembakaran liar, tapi juga karena keputusan-keputusan pemerintah. Yang pertama, penebangan hutan dalam skala besar masih terus terjadi di Indonesia. Salah satu penyebab penebangan hutan yang terus terjadi adalah karena lahan hutan yang berubah fungsi, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan perkebunan. Yang kedua, ekonomi Indonesia yang masih sangat tergantung pada sumber alam. Yang ketiga, perluasan wilayah pertanian, perkebunan, serta tambang. Yang keempat, tabrakan administrasi. Yang kelima, keputusan-keputusan politik. Proses pengambilan keputusan politik menjadi kelemahan terbesar. Kalau disinggung mengenai permasalahan hutan, pasti pada era modern ini tidak akan ada habisnya untuk diperdebatkan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, baik dari segi pertambangan, perikanan, serta yang tidak kalah penting adalah sumber daya alam yang berasal dari hutan. Dari dulu hingga sekarang, hutan sangat berperan besar dalam perkembangan zaman, baik di Indonesia maupun di dunia. Langkah yang harus diambil untuk menyikapi masalah ini, yang pertama, sosialisasikan kepada seluruh generasi muda Indonesia mengenai akan pentingnya menjaga hutan untuk kehidupan mendatang. Yang kedua, peran serta orang tua sangat diperlukan dalam rangka menciptakan bibit unggul generasi muda yang dapat menyelamatkan bumi kelak. Yang ketiga, peran sekolah juga sangat berperan penting dalam mewujudkan Indonesia hijau kembali. Sekolah dapat memberikan materi PLH yang dapat diajarkan mulai dari jenjang SD sampai ke jenjang SMA. Yang keempat, peran masyarakat juga tidak kalah penting dalam menjaga kelestarian hutan di Indonesia. Masyarakat dapat diberikan arahan dan ilmu pengetahuan mengenai cara penanaman tumbuhan dengan disertai manfaat lainnya yang berguna bagi kehidupan. Kelima, pemerintah harus sering mengecek janji-janji para penambang yang akan melakukan reboisasi atas lahan yang telah gundul. Keenam, pemerintah mengurangi perizinan pertambangan dan juga perkebunan yang jika kita biarkan, dia akan semena-mena merusak hutan yang kita lestarikan menjadi gundul. Nah, teman-teman, itulah tadi materi penjelasan mengenai hutan yang saya jelaskan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.